Jadi pertanyaan yang ke-10 di kitab ini itu mempertanyakan tentang apa hakikat daripada poligami dalam Islam dan bagaimana menjawab keraguan tentang adanya persoalan poligami ini dari mereka yang menentang dengan adanya poligami. Kemudian Syekh Ali Jum'ah menjawab bahwa yang pertama yang harus kita perbaiki adalah memahami hakikat daripada poligami itu sendiri. Jadi yang pertama itu harus diperbaiki apa sebenarnya hakikat poligami yang ada di dalam Islam. Jangan kita mengikuti pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran yang sebenarnya itu Islam tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut. Ya. Jadi yang pertama menurut Syekh Ali Jum'ah bahwa sebenarnya Islam datang justru mendorong atau membatasi yang namanya menikah tanpa batasan jumlah istri. Ya. Karena memang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu sudah menjadi budaya, menjadi kebiasaan, bukan aib, bukan tabu, bahwa orang Arab memiliki istri lebih dari 4. Jadi memiliki istri lebih daripada 4, 9, 10 dan seterusnya. Maka ketika datang Islam, Nabi Muhammad SAW ketika Gilan bin Salamah As-Sakafi memasuki Islam, Nabi SAW memerintahkan kepada beliau, ikhtar minhunna arba' atau ikhtar minhunna arba'a, pilih di antara mereka atau di antara istri-istrimu itu empat saja. Jadi mulai dari sini kita mulai paham sedikit bahwa sebenarnya aturan atau pengakuan Islam terhadap poligami itu justru datang membatasi, yaitu batasnya hanya mengumpulkan 4 saja wanita sebagai istri. Kemudian Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang poligami itu diikuti dengan sebuah alasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum." Nah, mereka yang berbicara tentang poligami itu langsung membaca atau mengambil dalil pankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', dan dia tidak membaca atau tidak mengaitkan ayat ini, padahal ini adalah satu ayat dari kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya yang menjadi alasan kenapa poligami itu diakui keberadaannya di dalam Islam. Ayat itu adalah wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kamu takut tidak mampu berbuat adil terhadap anak yatim, khususnya di sini perempuan,
Fankihu ma ta'abalakum minan nisa. Maka menikahlah. Jadi pa, kata huruf atau huruf fa-nya itu adalah jawaban daripada in syartiyah. Jikalau seperti ini, maka menikahlah kamu dari perempuan yang kamu sukai 2, 3, 4. Jadi perlu diingat itu jika, maka. Nah, itu maksudnya. Di dalam, jadi tidak dibaca langsung maka pangkihu, menikahlah, tapi ada dulu jikanya. Ya. Nah, kebanyakan orang itu langsung tidak mengaitkan alasan mengapa dibolehkannya. Jadi seolah-olah ini persoalan menikah lebih dari satu itu adalah persoalan sosial, masalah sosial. Artinya begini, karena pada saat itu misalnya atau situasi di mana contohnya ini terjadi sebuah peperangan, lalu yang maju ke perang itu kan kebanyakan laki-laki, banyak meninggal dunia, kemudian dia punya istri, punya anak. Nah, bagaimana solusinya supaya anak-anak ini, para janda-janda ini bisa terjaga ekonominya, terpenuhi ekonominya, terjaga keamanannya? Maka solusinya adalah, salah satunya yang disodorkan adalah pangkihu itu tadi. Ya. Pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Selanjutnya Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada dakwah maftuhah yang sharih, tidak ada ajakan yang jelas untuk menyeru kepada kita ini sebagai orang muslim untuk berta'addud, berpoligami. Tidak ada. Tidak ada misalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berpoligamilah. Tidak ada. Jadi misalnya kalau kita membaca ayat-ayat perintah tentang salat, aqimus salata wa atuz zakat, ada panggilan, ada namanya apa istilahnya, ada syarihah, panggilan yang jelas bahwa memang kita diperintahkan atau diwajibkan untuk salat, atau diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, atau contoh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan, kita ini sebagai orang muslim diwajibkan untuk berpuasa, atau wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah. Itu adalah seruan yang jelas, yang nyata kepada kita ini orang muslim. Nah, sementara poligami tidak ada seruan seperti itu di dalam Al-Quran. Seruan langsung, hai orang-orang mukmin, berpoligamilah, tidak ada. Jadi menurut yang saya baca di sini, yang saya pahami, faman dhahaba ilal Qur'anil Karim la yajidu da'wah maftuhah sharihah litta'addud. Itu kata Ali Jum'ah. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran, dia tidak akan menemukan seruan yang terbuka, yang jelas untuk berpoligami. Nah itu. Kemudian di dalam kitab ini menampilkan Syekh Ali Jum'ah menampilkan data-data tentang ketimpangan-ketimpangan sosial di beberapa wilayah di Amerika, dan saya tidak perlu membacakannya itu. Jadi bagi siapa yang ingin ini, karena sudah ada saya lihat terjemahannya, silahkan merujuk ke sana. Kemudian yang terakhir saya ingin wa ra'ayna kadzalika fi sunnatin nabawiyyal gharra anna an-nabiyya lam ya'mur fi haditsin min ahadithihi min tazawwijin biwahidatin ayyatazawwaja marratan ukhra.
Demikian juga di dalam sunnah atau hadis, tidak ditemukan satu pun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak umatnya, mengajak kaum muslimin untuk berpoligami. Penting ini. Tidak ada satu pun hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Syekh Ali Jummah yang mengajak kepada umat muslimin untuk berpoligami. Tidak ada hadisnya. Misalnya, wahai siapa yang umpamanya kalau hadis wudu kan, di hadis wudu siapa man asbagal wudu'ah man yatawadda thumma atau hadis seperti itulah. Saya agak lupa ini hadisnya. Siapa yang menyempurnakan wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi au kama qala. Jadi misalnya kita kalau buka tentang wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan atau diriwayatkan dari Rasulullah, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu sudah salat kemudian dia salat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Itu umpamanya umpamanya hadis dorongan untuk berwudu dan semacamnya. Nah, kita tidak pernah menemukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senada seperti itu. Umpamanya begini, siapa yang berpoligami, beristri 2 atau 3 sampai 4, maka diampuni segala dosanya atau dimudahkan jalannya ke surga. Kita belum pernah mendapatkan, atau menurut Syekh Ali Jummah, Profesor Dr. Ali Jummah, Mufti Mesir dulu, mengatakan bahwa kita tidak pernah mendapatkan hadis targhib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong, yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didapati meminta umatnya untuk berpoligami. Yang ada kalau hadis-hadis pernikahan, nikahu sunnati paman rigaban sunnati palaysa minni. Nah, itu hadisnya. Atau dia Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita menikahi yang wadud, yang kemungkinan besar dia punya anak yang banyak, atau menikahi seorang pemuda jomblo baru mau menikah, disunahkan dia menikahi yang bukur, yang perawan, yang masih gadis. Itu kita bisa temukan hadisnya. Tetapi hadis tentang poligami, saya mengikut ke Syekh Ali Jummah bahwa tidak pernah kita temukan hadis dari Rasulullah SAW yang memerintahkan atau mendorong atau mengajak untuk berpoligami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.